Kalimantan, pulau terbesar di Indonesia ini menyimpan segudang kekayaan. Dari sumber daya alam yang berlimpah hingga keanekaragaman budayanya. Suku Dayak merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan. Dari waktu ke waktu, masyarakat Dayak telah mengelola rimba Kalimantan dengan berbagai cara, dari bercocok tanam hingga berburu binatang. Masyarakat Dayak yang dikenal gigih memiliki semboyan hidup yang dikenal dengan menteng ueh mamut dalam kehidupan sehari-hari. Semboyan tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja keras, berani, dan pantang menyerah. Dalam pandangan adat Dayak, terdapat hubungan khusus antara manusia dengan alam. Atas dasar itu, masyarakat Dayak taat pada hukum adat yang mengatur pengelolaan alam agar kehidupan manusia dapat selaras dengan alam. Wilayah operasi Indomed-Cool terletak di Kabupaten Murung Raya yang terbagi dalam 4 wilayah kecamatan dan melingkupi 20 desa yang berlokasi di sekitar wilayah operasional tersebut. Murung Raya adalah daerah yang memiliki kondisi geografis yang luas dengan populasi kurang dari 100.000 orang yang tinggal pada 124 desa. Berikut ini adalah gambaran umum dari 20 desa yang berlokasi di sekitar wilayah operasional Indomed-Cool yang menggambarkan tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini. Puruk Cahu yang terletak di tepi Sungai Barito merupakan ibu kota Kabupaten Murung Raya. Wilayah kota Puruk Cahu sebenarnya terdiri dari 2 wilayah kelurahan, yaitu Kelurahan Beriwit dan Kelurahan Puruk Cahu, yang keduanya berada dalam wilayah Kecamatan Murung. Fasilitas publik untuk mendukung kota Puruk Cahu masih terus dikembangkan oleh pemerintah setempat. Jalan utama sepanjang kota ini hanya 2 lajur. Namun untuk beberapa wilayah yang baru dikembangkan, jalan yang ada sudah 2 lajur ganda. Kota ini juga memiliki wilayah pusat pemerintahan yang lengkap, rumah dinas, bahkan alun-alun dan stadion. Fasilitas kesehatan yang ada di kota Puruk Cahu berupa 2 buah puskesmas di tiap kelurahan dan sebuah RSUD yang telah memiliki fasilitas UGD, poliklinik, laboratorium dan radiologi, unit rawat inap. Desa Hingan Tukong, Tumbang Bau, Tumbang Masalo, Liang Nyaling, Batu Tojah, dan Tumbang Baloi. Desa Hingan Tukong, Tumbang Bau, Tumbang Masalo, Liang Nyaling, Batu Tojah, dan Tumbang Baloi adalah desa-desa yang berada pada satu lajur jalan yang berada di timur laut Kem PT Lahai Coal, proyek Indomed-Coal Muara Tuhup. Keenam desa ini berada di bawah administrasi Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya. Akses menuju desa-desa ini adalah jalan logging berupa tanah yang diratakan, sehingga menjadi berdebu di kala musim kemarau dan medan lumpur saat penghujan. Sebagian besar warga desa ini bekerja sebagai petani ladang yang biasanya menanam padi tada hujan, karet, serta sayur-sayuran. Karet adalah tanaman yang sedang populer di kalangan warga. Beberapa warga baru menanamnya sehingga karetnya belum produktif. Sementara petani yang sudah memiliki karet produktif biasanya menjual getahnya seminggu sekali di pengepul. Mata pencaharian lain warga desa-desa tersebut adalah berdagang dan menjadi karyawan swasta. Tingkat pendidikan warga rata-rata masih rendah. Kesadaran warga akan pentingnya pendidikan juga masih rata-rata. Beberapa warga masih suka mengajak anaknya pergi ke ladang saat mereka harus sekolah. Namun beberapa warga lain justru iuran menyewa kendaraan agar anaknya mudah pergi ke sekolah. Sementara warga mendapatkan air bersih dari anak sungai Tuhup ataupun sumber-sumber air yang berada di desa masing-masing. Kesadaran warga desa-desa ini terhadap kesehatan masih kurang.
Mereka memiliki kebiasaan mengkonsumsi air mentah tanpa dimasak terlebih dahulu. Selain itu, mereka rata-rata belum memahami manfaat sanitasi yang baik. Hanya sebagian kecil warga saja yang telah memiliki jamban pribadi di rumah, sehingga praktek sanitasi di sungai menjadi hal umum di desa. Persoalan lain yang dirasakan warga adalah rendahnya kesejahteraan mereka. Hal tersebut membuat warga berharap dapat bekerja di perusahaan yang beroperasi di sekitar desa. Namun rendahnya tingkat pendidikan rata-rata mereka seringkali menghambat harapan mereka tersebut. Hal tersebut menjadi isu yang berkembang pada warga berkenaan dengan operasi perusahaan di sekitar tempat tinggal mereka. Desa Kohong dan Desa Dirung Serarung. Desa Kohong terletak di tepi Sungai Kohong. Di sebelah timurnya terdapat Desa Dirung Serarong. Kedua desa ini dapat ditempuh kurang lebih 29-35 km perjalanan dari base camp Muara Tuhuk. Namun akses darat menuju Desa Dirung Serarung merupakan jalan tanah yang menjadi medan berat untuk dilalui saat musim penghujan. Penduduk kedua desa ini rata-rata bermata pencaharian sebagai petani ladang. Mereka biasanya menanam padi untuk dikonsumsi sendiri. Sedangkan karet yang mereka sadap sehari-harinya akan dijual pada setiap minggu. Selain bertani, sebagian kecil penduduk Desa Kohong dan Dirung Serarung bekerja sebagai karyawan swasta perusahaan yang berada di sekitar desa tersebut. Desa Kohong dan Dirung Serarung memiliki fasilitas umum yang sama, yakni 1 buah TK dan SD untuk fasilitas pendidikannya, dan 1 buah pustu dan 1 bidan desa untuk fasilitas umumnya. Rata-rata tingkat pendidikan warga kedua desa ini hanya sampai di tingkat SD. Namun keberadaan perusahaan-perusahaan di sekitar desa telah memacu kesadaran pendidikan masyarakat setempat bagi anak-anak mereka. Satu persoalan yang sama terjadi di Desa Kohong dan Desa Dirung Serarung, yaitu masalah air bersih. Desa Maruai 1, Maruai 2, Tawai Hawi, dan Desa Pendasiron merupakan desa-desa yang terletak di tepi daerah aliran anak Sungai Barito. Posisi Desa Pendasiron berada di paling ujung aliran Sungai Murung, sedangkan Desa Maruai 1 dan Maruai 2 saling berseberangan. Adapun Desa Tawai Hawi posisinya menempel pada wilayah Desa Maruai 1. Penduduk keempat desa ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, sisanya menjadi pegawai dan buruh perusahaan. Ladang para petani biasanya ditanami padi, karet, rotan, tengkawang, dan meranti. Hasil tanaman padi biasanya hanya untuk dikonsumsi sendiri, sementara hasil hutan lainnya untuk dijual. Jumlah pendapatan dan pengeluaran penduduk seimbang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup setiap bulannya. Tingkat pendidikan warga ketiga desa ini cukup rendah, hanya setingkat SMP. Warga desa tampaknya memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan. Keberadaan perusahaan-perusahaan di sekitar desa yang mensyaratkan minimum pendidikan bagi karyawannya rupanya cukup memacu kesadaran pendidikan masyarakat setempat. Perilaku sehat masih belum sepenuhnya dilakukan warga desa-desa tersebut. Kebiasaan meminum air mentah dan implementasi sanitasi yang kurang baik masih dominan dilakukan penduduk setempat. Persoalan yang sangat dirasakan penduduk keempat desa tersebut rata-rata adalah rendahnya kesejahteraan karena pendapatan dari ladang yang terbatas. Masalah lain yang saat ini berkembang pada warga Desa Tawai Hawi adalah ketidakjelasan batas Desa Tawai Hawi dan Maruai 1, di mana dalam satu ruas jalan, warga Tawai Hawi dan Maruai 1 bisa tinggal berselang-seling. Desa Muara Tuhuk
Muara Laung 1, dan Muara Laung 2. Desa Muara Tuhuk, Muara Laung 1, dan Muara Laung 2 adalah 3 desa besar yang berada di sekitar PT Lahai Coal, proyek Indomet Coal di Muara Tuhuk. Desa Muara Tuhuk berada berseberangan dengan Kem, sedangkan Muara Laung 1 dan 2 letaknya saling berseberangan. Karena perkembangan desa yang pesat, Desa Muara Tuhuk dan Muara Laung 1 saat ini bahkan telah ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan oleh pemerintah setempat. Mata pencaharian penduduk desa Muara Tuhuk adalah petani ladang dan penggarap kebun karet. Sebagian yang lain bekerja sebagai pegawai negeri ataupun pegawai swasta perusahaan pertambangan setempat. Terkait dengan kesehatan, kebiasaan kurang baik warga desa-desa ini sama seperti warga desa-desa lain, yakni kebiasaan minum air mentah dan sanitasi yang kurang diimplementasikan dengan baik. Dari gambaran 20 desa yang berlokasi di sekitar wilayah operasional Indomet Coal, terdapat beberapa persamaan karakteristik desa-desa tersebut. Penduduk desa-desa yang berlokasi di sekitar wilayah operasional Indomet Coal sebagian besar menggantungkan hidupnya pada ladang mereka sebagai petani. Mereka menanam padi setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dalam setahun. Di luar itu, banyak di antara penduduk yang menanam karet sebagai sumber penghasilan. Perilaku kurang baik masyarakat di desa-desa yang berlokasi di sekitar wilayah operasional Indomet Coal yang paling menonjol adalah kebiasaan mereka mengkonsumsi air yang tidak dimasak dan kebiasaan buang air di sungai. Tingkat pendidikan mereka rata-rata hanya lulus SD SMP. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Di sisi lain, sebagian besar penduduk desa-desa yang berlokasi di wilayah operasional Indomet Coal merupakan masyarakat yang sudah terjamin kebutuhan dasar berupa sandang, papan, dan pangannya. Namun banyak di antara penduduk tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan sekundernya. Peran adat Dayak pada masyarakat di desa-desa yang berlokasi di sekitar wilayah operasional Indomet Coal sangat signifikan. Mengenal masyarakat lebih mendalam akan membuat hubungan dengan masyarakat tersebut menjadi lebih baik. Indomet Coal Project merupakan perusahaan tambang yang memiliki kesadaran tinggi dalam mengelola hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya. Hubungan yang baik tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak, sehingga di masa mendatang, impian kita bersama pun dapat terpenuhi, yakni kehidupan yang lebih baik.